Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap anak-anak? Ya, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2, Mupel Bahasa Indonesia dan IPA, yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, ini kamu bisa lihat. Gambar apa ini? Betul, ini adalah lagi memasak air. Brrr. Udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang, sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Bu, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung. Pertanyaan bagus, Siti. Kemarin, kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini, kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih. Iya, Bu. Kemarin aku membuat percobaan tentang konveksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya. Misalnya, sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas. Baiklah, Ibu mengerti. Kamu pasti masih sangat penasaran. Bagaimana kalau kita didiskusikan dengan ayah? Sekalian, kamu bawakan teh hangat yang kamu buat itu untuk beliau. Ide bagus, Bu. Kita akan membahas tentang perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Kalau di PB1, kita telah membahas tentang perpindahan panas atau kalor secara konduksi. Sekarang kita bahas tentang konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantinya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat yang lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada siang hari.
Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Ya, jadi anak-anak, itu adalah beberapa contoh apa? Perpindahan panas secara konveksi. Baiklah, dari bacaan tadi, kamu baca lagi ya anak-anak ya. Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut. Gunakan kalimat lengkap dan kata-kata baku yang tepat. Ingat ya, paragraf pertama, hal penting apa yang ada di bacaan. Kedua sampai keempat. Yang kedua, setelah kamu paham, berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi sesuai pemahamanmu. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kata-kata atau kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Lakukan kegiatan ini ya. Ini apa? Kamu tulis perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kamu berikan contohnya, akibatnya bagaimana, terus diumpamakan bagaimana, dan mungkin pada ini adalah pada peristiwa merebus air itu kamu beri contohnya. Kamu berikan penjelasan tentang itu. Ya, ini adalah tugas kamu untuk mengerjakan, untuk membuat. Nah, selanjutnya, setelah kamu paham tentang konveksi perpindahan panas secara konveksi, alangkah baiknya kita praktekkan terlebih dahulu ya, agar lebih memperdalam pemahaman tentang perpindahan secara konveksi. Yuk kita belajar dan praktek. Ingat anak-anak, ini harus hati-hati karena alat-alat yang digunakan adalah beberapa ada yang berbahaya. 1. Segelas air panas. Nah ini hati-hati anak-anak ya kalau pemakaiannya. 2. Es batu. 3. Air matang suhu ruang untuk membuat es batu. 1 buah kantong plastik ukuran kecil. 1 buah karet gelang. Dan pewarna makanan. Percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Oleh karena itu, buatlah es batu berwarna terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan percobaan ini. Ikutilah langkah-langkah berikut. Ya. 1. Membuat es batu berwarna. Campurkan setetes warna makanan ke dalam air matang suhu ruang, yaitu biasanya di mana? Ya, di kulkas. Masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. Ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. Masukkan kantong plastik berisi air dalam lemari es sampai membeku. Maaf ya, ini untuk suhu ruang maksudnya adalah apa? Tadi plastiknya tadi ya, untuk membuat itu ya. Es batu berwarna ini dapat diganti dengan es lilin warna-warni yang mungkin mudah didapat. Jadi boleh pakai es lilin untuk mengganti apa namanya. Pokoknya yang jelas membuat esnya ini enak yang berwarna karena akan terlihat jelas nanti. Langkahnya bagaimana cara percobaannya? Siapkan 1 buah gelas ukuran sedang, isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. Masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. Amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. 4. Catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Nah, ini dipraktekannya. Setelah kamu praktekkan, kamu jawab beberapa pertanyaan ini. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Kenapa demikian? 2. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Ya, 3. Apakah zat perantara pada percobaan itu? Zat perantaranya apa?
termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Ya. 5. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang di sekitar kesimpulan, peristiwa penghantaran panas di mana zat perantara ikut berpindah disebut dengan perpindahan panas titik-titik. Konveksi pada air yang direbus. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi pada zat cair yang terjadi saat kita merebus air. Nyalakan pemantik api dan arahkan ke bawah bejana kaca. Saat dipanaskan, molekul air akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga bergerak naik. Molekul air yang suhunya lebih rendah akan bergerak turun menggantikan molekul air sebelumnya. Peristiwa berpindahnya molekul air sebagai perantara panas inilah yang disebut dengan konveksi. Kamu juga dapat menggeser bejana dan perhatikan perbedaannya. Konveksi pada angin darat. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin darat. Saat malam hari, udara di atas lautan lebih panas sehingga menyebabkan partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah daratan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Konveksi pada angin laut. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin laut. Saat siang hari, udara di atas daratan lebih panas sehingga menyebabkan partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah lautan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Nah, kali ini kita akan berlanjut ke pembelajaran selanjutnya yaitu SPDP. Pada beberapa materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang bermacam-macam seni tari. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat pula pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Coba perhatikan pada gambar.
dari atas ke bawah atau dari belakang, dari depan ke belakang, maka disebut dengan garis vertikal. Kalau dari samping lurus, maka disebut dengan garis horizontal. Kalau miring seperti ini adalah garis miring atau diagonal. Apabila melengkung dia, itu disebut dengan pola lantai garis lengkung atau curve. Selain garis lurus, terdapat juga pada garis lengkung, pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai ini antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Coba lihat gambar ini. Ada tadi apa ini? Garis horizontal. Kalau ini segi, berapa? 5, betul. Ini berupa zigzag ini. Dan ini ada kotak ya, segitiga. Dan garis vertikal. Ada juga yang melengkung setengah lingkaran. Ada juga yang garis oval atau lingkaran. Dan 8. Berikut adalah dua jenis garis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pada pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari saja. Nah, ini adalah tari jaran kepang. Kalau ini tari Bedaya Semang. Berbeda dengan tari Bedaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, ini tadi pola lantai apa namanya kalau miring? Ya, diagonal. Nah, setelah mempelajari bacaan tadi, perhatikan gambar di bawah ini bersama dengan teman kamu atau kamu gambar sendiri ya, jaga sendiri ya. Lalu pilihlah salah satu tari daerah tersebut bersama dengan teman kelompokmu, peragakan pola lantai yang dilakukan oleh penari. Nah, tari saman dari Aceh, pola lantainya apa? Gambar pola lantainya. Nah, ini termasuk apa? Kan beberapa pola tari banyak sekali ya, ada horizontal, ada vertikal, ada diagonal, ada curve atau melengkung. Tari skapur sirih, kira-kira dari Bengkulu, ini pola lantainya apa? Kamu gambar. Yang ketiga, tari pendet dari Bali, tari piring dari Sumatera. Oke anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Pembelajaran 2 kita telah mempelajari, yaitu yang pertama adalah ya, betul. Kita bahasa Indonesia memilih beberapa kata-kata yang penting di dalam sebuah paragraf dengan menggunakan kata baku. Yang kedua adalah pelajaran IPA apanya? Tadi IPA, betul, yaitu mempelajari perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang terakhir adalah kita belajar SPDB, yaitu tentang tari pola lantai. Ya, polanya seperti apa? Ada garis lengkung, ada horizontal, ada diagonal, atau mungkin ada vertikal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat dan kita akhiri sebelumnya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.